Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bersyukur limpahan nikmat Allah masih mengiringi hidup kita. Terutama kita syukuri nikmatul iman wal Islam yang dengan itulah hidup kita menjadi lurus, menjadi benar, menjadi terang, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Begitu pula kita syukuri nikmat sehat walafiat yang dengan itulah segenap urusan, kewajiban, tanggung jawab dapat kita tunaikan. Salawat salam sejahtera kita doakan selalu tercurah kepada manusia pilihan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala, umatnya yang berhak menerima syafaat beliau, dan umatnya yang berhak bersama beliau di hari berbangkit nanti sampai memasuki jannah Allah Ta'ala. Amin. Saudara rahimakumullah, tema kita berkenaan dengan kajian akhir zaman adalah fitnah sistem kafir syirik, sistem Dajjal. Pertama, sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang muslim memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah yang mengaku beriman, tidak memiliki pemahaman tentang zaman yang sedang kita jalani, kita bisa menampilkan sikap dan reaksi yang keliru. Nggak usah umat dalam jumlah yang banyak, sedangkan seorang pribadi saja, seandainya dia tidak mengerti bahwa hari yang sedang dia hadapi adalah hari yang penuh kesulitan, penuh musibah, niscaya dia akan menampilkan sikap yang seolah-olah tidak ada musibah, tidak ada kesalahan, tidak ada kesulitan, atau sebaliknya. Seorang pribadi, seandainya hari yang sedang dia hadapi penuh dengan karunia, penuh dengan anugerah, tapi dia tidak menyadarinya, tentunya dia akan kehilangan sikap dan reaksi bersyukur. Nah, jadi ma'rifatus zaman, mengenal zaman di mana kita hidup, menjadi perkara yang sangat penting, karena berdasarkan pemahaman akan zaman yang sedang kita jalani itulah kita akan menampilkan sikap dan reaksi yang sesuai. Dan saat ini kita umat Islam sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa, inilah zaman di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Dan kalimat seperti ini, inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia, hanya akan disepakati oleh mereka yang sensitif tentang fitnah yang sedang terjadi. Tapi mereka yang tidak sensitif tentang fitnah yang sedang terjadi, mungkin dia akan segera membantah. Ini apa-apaan sih? Ngomong banyak fitnah, badai fitnah. Orang kita hidup fine-fine saja, baik-baik saja, kan begitu. Nah, jadi ini harus selesai dulu perkara ini. Setuju tidak bahwasanya sekarang banyak fitnah? Kalau setuju, ya insya Allah kita bisa melanjutkan pembahasan ma'rifatus zaman kita ini. Nah, umat Islam hari ini sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history.
Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita sebagai umat dengan posisi kalah. Sebaliknya umat lainnya, kaum kafir, Yahudi, Nasrani, justru sama Allah sedang diberi kejayaan, kemenangan, kekuasaan, kepemimpinan dunia ini. Ya. Dan ini sepenuhnya adalah rahasia Allah. Jangan kita kemudian mempermasalahkan kenapa kok orang kafir yang dikasih memimpin dunia. Ya Allah. Ya, hak Allah. Kan kita baca ayatnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Allah, pemilik segenap kerajaan, kau beri kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, kau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi kalau Allah ngasih orang kafir memimpin dunia hari ini, kita mau protes. Mau protes, Pak? Protes sama siapa? Sama Allah. Berani-beraninya kita. Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha berkehendak. Allah itu yang memastikan takdir yang sudah beliau rencanakan pasti berlaku. Contoh dalam skala kecil, ya. Kalau kita ditakdirkan hari ini sakit, sekalipun kita sudah mengupayakan macam-macam, ya kan, ya sakit juga kita. Contoh ya, baru-baru ini ada sahabat kita, bahkan panutan kita, guru kita, Agim, kena COVID, ya kan? Siapa yang gak kenal Agim dengan sikapnya terhadap COVID yang amat sangat 3M, 3M-nya luar biasa, Pak. Pakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, luar biasa, Pak. Beliau bukan saja disiplin dalam 3M, tapi beliau penganjurnya. Tapi kena juga kan? Kenapa? Karena Allah sudah mentakdirkan dia bakal kena. Nah, yang kadang-kadang kita suka lupa tuh, Pak, Allah sebagai yang maha mentakdirkan suka kita lupakan, Pak. Sehingga kita ngotot dengan satu cara yang kita yakin dengan cara itu takdir Allah akan berlaku. Tidak. Allah Maha Kuasa. Sebagaimana kita berharap kemarin setelah mendengar Syekh Ali Jabir kena COVID dengan sakit, kita segera berdoa mengharapkan agar beliau sembuh, ya kan? Benar beliau sembuh dari COVID, tapi Allah takdirkan beliau meninggal juga karena sebab lain. Beliau bukan meninggal karena COVID, negatif beliau, tapi beliau meninggal karena komplikasi. Ya, ada problem paru-paru, problem ginjal. Ya. Nah, jadi saudara rahimahullah, kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi juga sebaliknya, kalau Allah sudah mentakdirkan bahwasanya suatu kebaikan akan datang pada seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Pasti datang kebaikan itu kepada orang itu. Maka tolong dalam menghadapi situasi apapun, marilah fondasi keimanan kita terhadap Allah sebagai yang maha mentakdirkan itu senantiasa menyala, Pak. Ya, jangan kita ribut satu sama lain gara-gara sesuatu yang kita sangka bisa menolak takdir Allah, padahal gak bisa. Itu cuma upaya manusia saja. Jangan sampai ribut. Lu kagak pakai masker lo, terlaluan lo, gitu ya kan? Gara-gara lo nih orang pada ketularan, siapa bilang? Ya, gak begitu. Oh, lu kagak mau divaksin, gara-gara lo nih orang yang pada divaksin jadi sakit lagi, siapa bilang? Gak begitu, Pak, logikanya kita orang beriman. Logika kita orang beriman adalah mengkaitkan apa-apa dengan Allah Ta'ala dan tidak menyalahkan siapapun kecuali yang memang patut disalahkan. Siapa itu? Para penzolim. Para penzolim patut disalahkan. Tapi mereka-mereka yang masih terbuka kemungkinan ini, kemungkinan itu, ngapain kita salahkan? Nah, jadi saudara rahimahullah, ujian Allah hari ini yang sangat berat bagi kita umat Islam adalah di satu sisi Allah takdirkan kita sedang pada posisi kalah. Di lain sisi Allah takdirkan kaum Yahudi Nasrani yang justru sedang pada posisi menang, berjaya, dan mereka memimpin dunia sekarang ini. Padahal 17 kali sehari semalam, kalau kita serius sholat 5 waktunya, kalau kita serius membaca surat Al-Fatihahnya, kita selalu memohon ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya,
bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang kau sesatkan. Sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa itu mereka yang dimurkai Allah? Kata Nabi, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Wa man humud dallun, dan siapa itu yang tersesat? Nabi bilang, humun Nasara, mereka kaum Nasrani. 17 kali Pak sehari semalam kita minta sama Allah, jangan ya Allah jadikan kami masuk golongan yang kau murkai yaitu Yahudi. Jangan pula kau jadikan kami masuk ke dalam golongan yang kau sesatkan yaitu Nasrani. Justru Allah sedang menguji kita dengan Allah izinkan Yahudi Nasrani memimpin dunia hari ini. Berarti pembuktian kalimat Fatihah kita ini, surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat kita, salah satunya adalah kita nyatakan di dalam sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di luar sholat juga harus demikian. Nggak ngikut kita sama Yahudi, nggak ngikut kita sama Nasrani. Kan ironis Pak, dalam sholat bilang nggak mau masuk dalam golongan yang dimurkai, nggak mau masuk dalam golongan yang sesat. Tapi di luar sholat, apa kata Yahudi diikuti, apa kata Nasrani diikuti. Yang benar aja Pak, nggak ada kejujuran gitu. Makanya Allah mengatakan, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang mengucapkan apa yang tidak dia kerjakan. Masa di dalam sholat bilang nggak mau jadi Yahudi, di luar sholat apa kata Yahudi diikuti. Masa di dalam sholat bilang nggak mau jadi Nasrani, di luar sholat apa kata orang Nasrani diikuti. Masa dalam sholat bilang ingin bersama alladzina an'amta 'alaihim, giliran para mujahid berbicara, giliran para calon-calon syuhada berbicara, giliran orang-orang saleh berbicara, giliran orang-orang siddiqin yang bicara, dikatakan wah radikal. Nah jadi ini kan kontradiktif Pak ya. Nah karena itu Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan dalam hadis beliau sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya akan datang, era ini akan datang, dan Nabi menyampaikannya dengan kalimat badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah satu ujian, kalau fitanan banyak ujian sekaligus bermunculan, seperti malam yang gelap gulita. Jadi Nabi sendiri sampai menggambarkannya dunia akan menjadi gelap gulita Pak. Ya, sekarang ini dunia gelap gulita Pak. Kenapa? Karena yang mengelola dunia Yahudi Nasrani tidak menggunakan sumber cahaya yang mestinya digunakan. Apa itu? Kitabullah, petunjuk Allah, ya kan? Kan petunjuk Allah dicampakkan sama mereka. Mending kalau dicampakkan di negeri mereka saja. Enggak, di negeri-negeri kaum muslimin juga nggak boleh dipakai. Yang larang siapa? Yang larang mereka. Tapi susahnya di negeri-negeri kaum muslimin sampai ke tingkat kaum musliminnya sendiri yang teriak-teriak, jangan pakai syariat Islam, jangan pakai syariat Al-Quran. Itu sudah ketinggalan zaman. Makanya di negeri seperti Indonesia ini Pak, orang kafirnya sudah santai Pak, sudah ongkang-ongkang kaki, nggak perlu banyak bekerja lagi. Karena apa? Sudah kaum muslimin sendiri yang teriak-teriak menolak petunjuk Allah Ta'ala. Terus kita mau terus-menerus begitu Pak? Ya kalau kita mau silakan saja teriakkan semua yang harga mati yang selain Quran yang sunnah. Tapi kalau kita mau benar-benar mendapat cahaya, ya kita harus kembali meneriakkan yang harga mati itu yang sumbernya cuma dari Allah dan Rasulnya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, aku ridha Islam sebagai jalan hidupku, dan aku ridha Muhammad sebagai teladanku. Jadi ada seorang kiai sampai bilang begini, kalau ada orang ngaku muslim tinggal di Indonesia bilang syariat Islam gak pantas berlaku di Indonesia, itu sama juga dia bilang Allah gak pantas jadi Rabb di Indonesia. Karena ini paket Pak. Kalau Anda mengatakan Allah Rabb Anda harus mengatakan Islam din Anda, syariat Anda, begitu. Karena itu paket. Itu bukan sesuatu yang boleh dipisah-pisah. Tapi kan Yahudi Nasrani ini dahsyat Pak.
Mereka sudah menguasai semua infrastruktur, suprastruktur, kecanggihan teknologi, kecanggihan media massa, kecanggihan alat-alat pembentuk opini, pemahaman yang keliru, yang sesat, sehingga akhirnya umat Islam sendiri nggak sedikit yang niru apa kata Yahudi, niru apa kata Nasrani. Mereka bilang kita harus hidup memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari, apalagi politik. Ya sudah ikut-ikutan ngomong begitu juga. Ya kacau lah dunia ini. Makanya kita hidup dalam gelap gulita sekarang. Nah, itu satu. Yang kedua, hadis bahkan menerangkan bahwa memang potongan zaman yang sedang kita jalani sekarang ini adalah zaman yang kelam, yaitu hadis periodisasi, hadis ringkasan sejarah umat Islam. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sering kalau membaca hadis ini, dalam hati saya mengatakan, kayaknya ini hadis wajib nih kita hafalkan nih. Kenapa? Karena hadis ini Masya Allah membuka cakrawala pemahaman kita secara luas. Bayangkan Nabi memberitahu kepada umat Islam bahwa perjalanan umat ini sejarah totalnya, keseluruhannya itu terdiri dari 5 periode, 5 babak, 5 fase. Dan setiap babak itu sudah dikasih tahu namanya sama Nabi. Dan uniknya masing-masing babak itu ciri khasnya yang disebut sama Nabi adalah karakter sistem kepemimpinannya. Dan uniknya ternyata setelah kita pelajari hadis ini bahasa Arabnya, ini terjemahannya, rupanya kita ini sedang menjalani babak keempat, Pak. Yang kata Nabi SAW, nama sistem kepemimpinannya disebut dengan mulkan jabriyatan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, Pak. Ya. Jadi kalau Anda merasakan kayaknya penguasa nggak pernah ada yang memuaskan selama gue lahir, sampai sekarang udah tua begini, gitu ya, ya wajar. Kalau Nabi udah bilang ini zamannya, siapapun yang ada di panggung kepemimpinan bakal tampilannya memaksakan kehendak. Enak nggak punya pemimpin memaksakan kehendak? Tapi kehendaknya bukan berdasarkan kehendak Allah dan Rasulnya. Apa enak begitu? Nggak enak, Pak. Sedangkan punya pemimpin yang memimpin dengan memaksakan kehendak Allah dan Rasulnya saja, kita udah rasanya, aduh ya oke lah, Allah Rasul kita yakin. Tapi kalau pemimpin cara nyuruh kita sholatnya itu kayak maksa-maksa gitu, ya kan, gimana rasanya? Kan nggak enak ya, Pak. Gitu. Padahal jelas itu yang disuruh itu kebaikan. Kayak seorang ayah nyuruh anaknya sholat, tapi dengan cara yang nggak bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya tuh anak lama-lama bisa gedek juga sama sholat. Salah siapa? Salah ayahnya, karena memaksakan caranya, cara yang tidak tepat. Nah sekarang, ini penguasa-penguasa ini memaksakan kehendak mereka sambil bukan kehendak Allah dan Rasulnya yang dijalankan, kehendaknya dewek, gitu, atau kehendak kolektif kelompoknya. Nah, ya kalau kelompoknya orang-orang soleh, kalau kelompoknya orang-orang komunis, orang-orang kafir, ya kan, orang-orang musyrik, apa jadinya? Ya pastilah kehendaknya kehendak yang sejalan dengan kekufuran, ateis. Dan itulah yang terjadi sekarang, Pak. Ya, jadi Masya Allah hadis ini nih memberikan wawasan kepada kita. Oh, kita di babak keempat, pantesan babak belur. Yang mimpin para penguasa yang memaksakan kehendak. Gitu. Ustaz, katanya kita harus taat sama pemimpin, sama ulil amri. Benar. Dengan syarat. Kan dikasih syarat sama Allah. Nih, saya kasih lihat. Dan muncul ya, kadang lari ke sini tidak muncul. Ya. Oke lah, yang jelas nanti Anda bisa lihat ayatnya, surat An-Nisa ayat 59. Ini ayat jelas-jelas ada kalimat ulil amri minkum di dalamnya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Apa artinya ulil amri? Ulil amri itu artinya kumpulan orang yang telah diberi wewenang mengurus urusan. Urusan apa? Urusan orang banyak. Berarti para pemimpin. Ya. Nah,
yang menarik ayat ini, di depan Allah ada ati'u, taatilah. Di depan Rasul ada ati'u, taatilah. Di depan ulil amri minkum kagak ada ati'u, taatilah. Maka para ahli tafsir mengatakan mentaati Allah, mentaati Rasul itu hukumnya wajib, mutlak, nggak pakai nanya-nanya, nggak pakai protes-protes. Tapi yang namanya mentaati ulil amri minkum bersyarat. Nggak ada ceritanya mentaati ulil amri minkum itu mutlak, nggak ada. Syaratnya apa? Syaratnya dua. Pertama, dia harus ulil amri minkum. Minkum itu artinya apa? Dari kalangan kalian. Nah, kata kaliannya kembali ke mana? Kembali ke awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Berarti minkum harus dari kalangan siapa? Orang-orang beriman. Tapi itu baru satu syarat, Pak. Yang sayangnya sebagian umat Islam hari ini kalaupun ngaji, ngertinya cuma itu doang. Alhamdulillah mimpin kita muslim. Padahal itu baru syarat pertama. Ada syarat kedua. Syarat keduanya di mana dijelaskan? Di ayat ini juga, di bagian selanjutnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan bila mana kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Apa maknanya kembalikan pada Allah dan Rasulnya? Maknanya kembalikan kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnahnya, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Ya, jadi syarat kedua pemimpin yang pantas kita taati bukan saja dia muslim, tapi dia menyelesaikan semua perselisihan kembalinya kemana? Ke Quran dan sunnah. Bahkan Allah kasih catatan lagi, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi kalau benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, nggak mau menerima pemimpin kecuali yang menyelesaikan semua perselisihan kembali kepada Quran dan sunnah. Kalau masih mau menerima selain daripada itu, diragukan iman pada Allah dan hari akhirnya. Itu kata Ibnu Katsir, ya Anda bisa pelajari sendiri di kitab Ibnu Katsir tafsirnya surat An-Nisa 59 begitu, Pak. Nah, maka kasar kata Pak di babak keempat ini, we are a leaderless umat. Ya. Di babak keempat ini kita ibarat umatnya nggak punya pemimpin, Pak. Karena siapa pemimpin sekarang ini yang memenuhi dua kriteria itu? Ya, ada kagak? Bukan saja nggak ada, Pak. Tiap hari kerjanya menyatakan selain Quran dan Sunnah harga mati, selain Quran dan Sunnah harga mati, kan gitu, Pak. Ya, pantes kacau dunia ini. Jelas ya sampai di sini? Ya. Nah, jadi saudara-saudara rahimakumullah, semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung Nabi Muhammad SAW di kota Madinah setelah hijrah dari Mekah, pada masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem kepemimpinan seperti itu runtuh. Ya. Jadi kita kembali ke hadis ini, kita kan di babak keempat nih, Pak. Di babak pertama itu babak kenabian, Nabi langsung yang mimpin, dan Nabi adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi umat ini. Berarti kepemimpinan beliau itu prototipe, ya. Istilahnya apa ya? Cetak biru. Anda mau belajar soal kepemimpinan, belajarlah dari sirah nabawiyah, dari sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan itu lengkap lagi, Pak. Nabi itu memimpin berapa lama? Nabi jadi nabi pada usia berapa? 40. Wafat usia berapa? 63. Berarti kepemimpinan Nabi berapa lama? 23 tahun. Tapi jangan salah, Pak. 23 tahun Nabi memimpin itu dibagi dua, dibelah dua. Ada Nabi mimpin di Mekah sebelum hijrah, ada Nabi mimpin di Madinah setelah hijrah. Nah, waktu mimpin di Mekah itu lebih lama, 13 tahun. Memimpin di Madinah itu 10 tahun. 13 tahun mimpin di Mekah. Apakah Nabi dan para sahabat posisinya kuat atau lemah di Mekah?
Di Mekah itu Nabi Muhammad SAW yang memimpin kota Mekah, apa orang-orang musyrik kafir Quraisy yang memimpin? Yang memimpin kaum musyrik kafir Quraisy. Berarti sistem kepemimpinannya apa? Sistem kepemimpinan kafir. Ya. Yang karenanya semenjak Nabi menyampaikan dakwah tauhid di tengah-tengah masyarakat Mekah musyrik kafir itu, beliau diterima dengan baik apa beliau ditentang dengan keras? Hah? Diterima dengan baik? Ditentang dengan keras. Kenapa? Karena di tengah-tengah orang lagi asik-asiknya syirik, ya kan? Ada yang bawa tauhid. Syirik sama tauhid cocok kan? Gak cocok. Kayak air sama minyak. Tapi Nabi berubah nggak cara dakwahnya? Udah deh, karena pakai tauhid kita disiksa, kita dizolimi. Udah deh, saya pakai pendekatan lain deh, pendekatan moral, misalnya gitu, ya kan? Ya, moral dulu gitu, pura-pura nggak nyampein apa maksud sebenarnya, tapi yang hubungan baik gitu. Begitu nggak Nabi? Enggak, Nabi nggak pakai bahasa basi. Nabi terang-terangan. Makanya ada satu episode di dalam perjuangan Nabi di Mekah. Karena Nabi dan para sahabat tuh istiqomah gitu ya, membawakan tauhid, menunjukkan mereka nggak bergeming, nggak bergoyang. Pokoknya cara sholatnya juga khas gitu ya. Akhirnya pemuka-pemuka Quraisy ini geram dan mereka musyawarah antara mereka, muncullah satu gagasan. Udahlah, kita utus saja seseorang untuk negosiasi sama Muhammad. Pikirin putusan. Ya Muhammad, semenjak engkau mendakwahkan dakwah, ya, terjadi perpecahan di umat kita ini, di bangsa kita ini, di kaum kita ini. Bagaimana kalau saya mengusulkan satu jalan tengah? Apa itu? Selama 1 tahun, ya, kami orang-orang Quraisy siap mengikuti kalian, menyembah Tuhan kalian dengan cara kalian, gitu. Ya. Tapi tahun depan selama setahun kalian ikut kami menyembah berhala-berhala dengan cara kami. Gitu. Kayaknya keren ya, keren ya Pak, jalan tengah Pak. Ya kan, daripada ribut, gitu kan, ada jalan tengah. Nabi terima kan? Nabi kan terima. Bahkan turun ayat, bunyinya apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrikin Quraisy itu, hai orang-orang kafir, ya, sekali-kali aku nggak akan menghamba kepada apa yang kalian hamba, dan kalian nggak akan menghamba kepada apa yang kami hamba, dan kami tidak akan menghamba kepada apa yang kalian hamba, kalian tidak akan menghamba kepada apa yang kami hamba. Lakum dinukum, bagi kalian din kalian, bagi kami din kami. Itu dalam kondisi lemah Pak. Dalam kondisi lemah Nabi disuruh menyampaikan kalimat setegas itu, ya. Ya, jadi ini 13 tahun di Mekah ini Pak, seharusnya menjadi blueprint cetak biru bagaimana kita sekarang yang dipimpin kafir Yahudi Nasrani ini juga bersikap Pak. Karena kita sekarang sama kayak Nabi dan para sahabat, nggak berdaya kita sekarang. Coba lihat Nabi dan para sahabat di Mekah. Tiap hari dengar kabar ada sahabat ini disiksa, sahabat anu dianiaya, sahabat anu dizolimi, ya kan? Tiap hari. Bilal, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Arad, ya kan? Ini sahabat-sahabat yang kalangan duafa. Bahkan budak-budak yang majikannya musyrik, fanatik, yang teriak musyrik harga mati, gitu, ya kan? Kamu tahu ada budaknya ikut-ikut ajaran tauhid, ya kan? Mau disiksa. Sama kayak kita sekarang. Kita sekarang belum kelar dengar penganiayaan kaum Zionis Yahudi kepada saudara Muslim kita di Palestina, di Gaza, di Ramallah, ya. Tahu-tahu kita dengar saudara-saudara Muslim kita di
dizalimi oleh kaum musyrikin. Cina di Xinjiang, ya. Saudara-saudara muslim kita di India dizalimi oleh kaum musyrikin India, ya kan? Saudara-saudara kita kaum muslimin di Bosnia dizalimi sama kaum salibis Serbia, ya kan? Nggak kelar-kelar, Pak. Sama dengan nggak kelar-kelarnya Nabi dan para sahabat dulu mendengar kabar para sahabat dianiaya, dizalimi. Jadi sejarah berulang, Pak. Sejarah berulang. Makanya saya bikin skema seperti ini. Ini skemanya, ya. Ini kan skema menggambarkan babak demi babak perjalanan umat Islam. Kita sekarang di babak keempat nih. Kita di bawah garis merah nih, garis putus-putus nih. Ini kondisi kita. Sama, Nabi juga dengan para sahabat waktu sebelum hijrah ke Madinah di babak pertama, babak nubuwah itu di bawah garis merah. Teraniaya. Ya. Jadi penghayatan kita, Pak, terhadap kondisi sekarang ini harus seperti penghayatan Nabi dan para sahabat terhadap kondisi waktu masih di Mekah. Dan kita dibandingin para sahabat menghadapi kezaliman yang kelasnya kelas apa, Pak? Kelas dunia, Pak. Dulu Nabi dan para sahabat menghadapi kezaliman kelas Arab, Mekah, Jazirah Arab, gitu ya. Kalau itu sekarang kelas dunia, Pak, karena orang-orang kafirnya itu sudah diizinkan Allah punya kecanggihan sains teknologi yang jaringannya itu jaringan dunia, Pak. Kemudian dulu para sahabat punya Nabi Muhammad SAW yang bisa jadi tempat konsultasi, dan kita sekarang nggak ada, gitu. Mau konsultasi kemana, Pak? Ya. Makanya kan selalu jadi banyak obrolan orang kan. Jadi siapa pemimpin kita sekarang? Siapa pemimpin kita kan? Makanya saya bilang udahlah, nggak usah pusing-pusing. Sebut saja lah babak keempat ini we are a leaderless umat. Kita ini umat nggak punya pemimpin sekarang. Erdogan kali ya, Erdogan mungkin mimpin itu cocok buat orang Turki, buat kita belum tentu, dia nggak ngerti. Tapi percaya, Allah nggak akan biarkan kita dalam kondisi seperti ini terus-menerus. Karena apa? Karena hadisnya nggak berhenti di babak keempat. Babak keempat itu bukan babak terakhir. Babak keempat ini akan diikuti nanti dengan babak kelima. Yang kata Nabi SAW, babak keempat ini berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Bakal berlalu ini babak ini, Pak. Untuk kemudian datang babak kelima, dan ini babak terakhir. Namanya babak khilafah ala minhaj an-nubuwah. Babak kekhalifahan yang sesuai dengan metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Jadi Masya Allah, Pak, babak kelima itu namanya sama dengan babak kedua, khilafah ala minhaj an-nubuwah. Sedangkan babak kedua kalau kita pelajari sejarah itu babak kepemimpinan siapa? Kepemimpinan para sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat pilihan yang semuanya sudah dijanjikan oleh Nabi mubasysyirin bil jannah, sudah dikabarkan bakal jadi penghuni surga. Makanya mereka dijuluki khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada yang menambahkan kelima, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau memimpin sebentar sekali, cuma 6 bulan, 7 bulan, ya. Nah, ini babak yang sama dengan babak kelima nanti, Pak. Jadi kita dikasih harapan sama Nabi, ya. Dan harapan Nabi harapan kosong bukan? Hah? Beda ya sama harapan si Jae. Kalau si Jae ngomong kita bisa ragu, gitu kan? Apa benar? Gitu. Bahkan kita bertanya-tanya, benar nggak sih disuntiknya? Isinya benar nggak, sama nggak? Gitu, ya kan? Ya. Karena kita lihat track record, kita lihat kelakuan selama ini. Kelakuan Nabi Al-Amin masih Nabi belum jadi Nabi saja, orang-orang musyrik sudah ngasih julukan kepada Nabi kita dengan julukan apa? Al-Amin, laki-laki yang terpercaya. Apatah lagi beliau jadi Nabi, dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah, dibimbing sama Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan Muhammad SAW bukan produk hawa nafsu. Semua yang dia katakan tidak lain adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita nggak pernah berbohong.
Kalau Nabi bilang setelah babak keempat, di mana kita babak belur sekarang ini, akan datang babak kelima, khilafah ala minhajin nubuwah, yang penuh dengan kejayaan Islam kembali, itu pasti terjadi, Pak. Bahwasanya kita mengalami atau tidak urusan lain. Ya. Jadi nggak usah kita juga memaksakan diri sampai ke babak kelima. Ya kalau umur kita panjang, Pak. Kalau umur kita nggak panjang, ya sudah terima aja. Ya. Wafat di babak kelima, babak di mana kita lagi babak belur. Yang paling penting mental kita nggak babak belur, itu yang paling penting. Mati dalam istiqomah jauh lebih baik daripada mati kaya raya lagi berpuasa tapi kafir. Ya, suul khotimah, apa gunanya? Kayak siapa? Kayak si Mustafa Kemal, ya, di Turki itu. Dia mati ketika lagi berjaya, apa? Lagi jadi penguasa. Tapi karena dia sebagai penguasa zalim, dia yang mencabut berlakunya hukum Islam diganti dengan hukum sekuler, ya kan? Akhirnya dia mati, Pak. Bumi aja nggak mau terima, nolak bumi. Dimasukin buah naik lagi badannya, dimasukin naik lagi badannya. Bingung gitu orang. Bahkan dia meninggal, nggak ada ulama yang mau ngurus jenazahnya. Ya, apa gunanya, Pak? Berpuasa di dunia, kaya raya, ya kan? Punya apa kemampuan ini kemampuan itu, tapi mati suul khatimah. Mendingan kita lagi kalah, ya kan? Umat Islam lagi kalah, ya kan? Kita nggak berjaya di dunia ini, kita nggak kaya raya, gitu kan? Bahkan nggak terkenal, tapi meninggal dalam suul khatimah itu jauh lebih baik, Pak. Karena itu ujung akhir yang paling penting dalam hidup kita, bukan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya bisa naik turun lah, gitu. Jadi masya Allah. Nah, jadi saudara-saudara Allah, peradaban sistem kafir syirik ini baru mulai eksis belum ada 100 tahun yang lalu kalau pakai hitungan Masehi, ya, yaitu tahun 1924. Tapi kalau pakai hitungan Hijriah persis 100 tahun sekarang. Kita kan sekarang di tahun 1442 Hijriah. Dan sejak saat itu, tahun ini 1342 Hijriah 1924 Masehi ini, kaum kafir dapat kembali leluasa menebar berbagai tipu dayanya. Ya, jadi masuk kita tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi, kita ini meluncur ke bawah, di bawah garis merah. Tadinya kita di atas garis merah. Babak pertama zaman Nabi sudah hijrah ke Madinah, itu masya Allah gilang gemilang, ya, umat Islam posisinya. Di babak kedua juga masih gilang gemilang, posisinya dipimpin Khulafaur Rasyidin. Di babak ketiga juga masih gilang gemilang, walaupun makin turun. Karena babak ketiga namanya aja sudah beda dengan babak kedua. Babak ketiga namanya babak Mulkan Adon, raja-raja yang menggigit. Dan sejarah mencatat di babak ketiga itu umat Islam masih sumber nilai, sumber norma, sumber hukumnya Kitabullah wa Sunnah, Quran dan Sunnah. Masih pemimpin tertingginya dijuluki khalifah. Karenanya masih sistemnya disebut khilafah. Tetapi sayang, pola pergantian suksesi khalifah ke khalifah berikutnya sudah meniru cara-cara kerajaan. Makanya di babak ketiga itu sejarah Islam dihiasi dengan jatuh bangunnya aneka kerajaan Islam, dinasti-dinasti Islam, ya. Dan jumlahnya banyak sekali, tapi ada 3 yang menonjol. Dinasti keluarga besar Bani Umayyah, dinasti keluarga besar Bani Abbasiyah, dan dinasti keluarga besar Kesultanan Utsmani Turki. Ya, ini yang besar, yang 3 ini. Nah, sejarah juga mencatat di babak ketiga, sekalipun umat Islam dinaungi oleh Quran dan Sunnah, sistem nilai, sistem norma, sistem hukumnya, tapi tergantung khalifahnya. Kalau khalifahnya adil, terasalah keadilannya. Tapi kalau khalifahnya zalim, ya terasa kezalimannya. Ya, sambil sudah tahu khalifahnya zalim, nggak boleh dilawan, Pak. Kenapa? Karena khalifahnya nggak pernah mengatakan selain Quran dan Sunnah harga mati, masih tetap Quran dan Sunnah harga mati. Ngerti ya, Pak? Bedanya babak ketiga dan babak keempat kita sekarang ini. Makanya di babak ketiga itu hadis-hadis seperti yang bunyinya gini: dengar dan taatlah pada pemimpin kalian sekalipun kalian dicambuk, sekalipun harta kalian diambil, ya kan? Nah, itu berlaku di babak ketiga, Pak. Kalau di babak keempat ini nggak berlaku, Pak, hadis seperti itu. Bukan hadis seperti itu yang berlaku. Ada hadis lain, hadis yang berbunyi, ya kan? Dengarlah, simaklah. Ya. Kelak nanti akan datang umaro, penguasa-penguasa,
di tengah kalian yang bila mana mereka itu memimpin, ya, kemudian mereka berbicara, mereka berdusta, ya. Kemudian ketika mereka berbuat, mereka zalim. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, mendukung kezaliman mereka, maka dia laisa minni, bukan golonganku, kata Nabi. Dan aku bukan bagian dari dia. Dan dia tidak berhak menerima air dari telaga. Tapi barang siapa yang tidak membenarkan dusta mereka dan tidak mendukung kezaliman mereka, maka huwa minni, dia bagian dari diriku dan aku bagian dari dia. Dan dia berhak menerima air dari telaga. Nah, kan kalau kita nggak ngerti, Pak, kok bisa sih hadis yang ini kayaknya muji-muji penguasa, hadis yang ini kok kayaknya mencela penguasa, kan gitu, ya kan? Nah, tapi kalau kita ngerti keseluruhan perjalanan sejarah umat Islam ini, kita jadi, oh, di hadis ini cocoknya di zaman ini, hadis ini cocoknya di zaman kayak gini. Kita ngerti kita, Pak. Contohnya ada ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hidup di zaman khalifah yang memesan fatwa kepada dia. Gitu. Hai Ahmad, keluarkan fatwa bahwasanya vaksin itu halal. Pak, nggak ada, dia nggak ngomong gitu ya. Dia ngomongnya, hai Ahmad, ya kan? Coba keluarkan fatwa yang isinya adalah ya, Al-Quran itu makhluk. Jadi si khalifahnya punya keyakinan Al-Quran itu makhluk. Ini namanya faham Mu'tazilah, ya, faham nyeleneh gitu. Imam Ahmad nggak mau, karena Imam Ahmad berkeyakinan akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu apa? Al-Quranu kalamullah, firman Allah. Si khalifah marah, keluarkan fatwa bahwasanya Al-Quran makhluk. Nggak mau Imam Ahmad, dia bilang Al-Quran kalamullah. Akibatnya apa? Dipenjara karena nggak mau mengikuti kemauan penguasa. Nggak cukup dipenjara, dia apa? Dicambuk. Apakah Imam Ahmad ada catatan sejarahnya menyuruh umat waktu itu berontak melawan penguasanya? Enggak ada. Kenapa? Karena Imam Ahmad tahu hadis yang mengatakan dengar dan taatlah kepada pemimpinmu sekalipun kamu dicambuk, ya kan? Ya ambil hartamu. Di zaman kayak apa? Dia zaman kayak waktu itu, Pak, zaman Mulkan Adon, zaman dimana khalifahnya sekalipun temperamennya zalim, ya kan? Tapi sistemnya masih menjunjung tinggi sistem nilai, sistem norma, sistem hukum kitabullah wa sunnah. Ngerti, Pak? Ya. Makanya kita jangan lihat sesuatu itu hanya dari sosok orangnya saja soal kepemimpinan, tapi kita harus lihat sistem kepemimpinannya kayak apa. Terus Imam Ahmad didatangi sama murid-muridnya, nggak bisa ketemu. Ketemunya lewat apa? Lewat jeruji penjara. Nah, akhirnya Imam Ahmad karena cintanya kepada umat dan cintanya untuk menyebarluaskan dakwah ilmu, ya kan? Dia mengajar dari balik jeruji itu, Pak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama jumlah yang ngaji banyak, Pak, di balik jendela jeruji penjaranya. Akhirnya murid-murid tertentu datang kepada Imam Ahmad bilang begini, wahai Imam Ahmad, apakah engkau tidak melihat murid-murid makin banyak yang mengikuti pengajian taklim engkau dari balik jeruji penjara? Apa nggak sebaiknya engkau bilang aja deh sama khalifah Al-Quran itu makhluk, agar engkau dikeluarkan dari penjara sehingga kita bisa normal taklimnya, ya kan? Nggak taklim dari balik jeruji penjara begini. Apa jawab Imam Ahmad? Imam Ahmad balik bertanya, sebelum saya jawab permintaanmu, jawab dulu pertanyaan aku. Itu yang duduk di luar, murid-muridku itu yang mengikuti taklimku dari balik jeruji penjara, mereka sedang ngapain? Mereka sedang pegang kertas dan kolam, bolpen, ya kan? Siap mencatat semua ilmu fatwa dari engkau. Kata Imam Ahmad, justru karena itulah aku tidak akan pernah mau mengucapkan kalimat batil itu
Sebab kalau aku ucapkan kalimat batil itu akan dicatat sama murid-muridku dan dicatat dalam sejarah bahwa aku telah menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Allah. Ya. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini nggak ada anjuran Imam Ahmad untuk melawan, nggak ada. Ya, karena hadisnya seperti itu. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini naik turunnya kondisi umat ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ada gilirannya umat Islam di atas garis merah berjaya, ada gilirannya umat Islam di bawah garis merah terpuruk, ya, termasuk sebelum Nabi hijrah ke Madinah terpuruk umat Islam. Jadi ini sesuatu yang sifatnya sunnatullah, Pak. Sunnatullah. Kan sekarang kita sering dengar ya, ada sebagian umat Islam di negeri ini, Ustaz, kita harus berbuat apa nih? Kayaknya udah makin jelas nih cengkeraman orang-orang kafir Cina ini yang menguasai negeri kita gini-gini. Ya memang samanya begitu. Bukan berarti kita ridho dengan itu. Kita nggak ridho dengan itu. Cuma masalahnya adalah tabiat zamannya lagi begitu. Maka yang penting dilakukan apa? Yang dilakukan Nabi dan para sahabat di Mekah. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka bersabar. Mereka mengokohkan iman dan tauhid. Mereka terus berdakwah, nggak berhenti berdakwah. Nabi dan para sahabat di Mekah nggak ada ceritanya berhenti berdakwah gara-gara dianiaya, dizolim, nggak ada. Nah kita sekarang berharap Allah kasih pertolongan, Allah ngusir orang-orang kafir Cina dari negeri ini, tapi kita sendiri nggak berdakwah. Kita bahkan ikut teriak-teriak harga mati juga terhadap selain Quran dan Sunnah, kan aneh. Bagaimana mau ditolong sama Allah? Ya Allah juga ngelihat kan, nih hamba-hamba ini ngaku beriman, tapi kok kayak nggak yakin sama Quran dan Sunnah, gitu teriak yang lain. Pantes nggak ditolong sama Allah yang kayak gini. Nah jadi saudara rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani yang sedang menang ini memimpin dunia ini terus merancang, ya, membangun, mengokohkan sistem kafir syirik mereka. Ini kan sistem kafir syirik nih Pak, yang berlaku di zaman kita sekarang ini sudah bukan sistem iman tauhid lagi seperti yang selama 3 babak sebelumnya umat Islam berjaya, yang memperkenalkan sistem iman tauhid dalam kehidupan nyata. Di bidang politik Islam, di bidang ekonomi Islam, di bidang sosial Islam, di bidang budaya Islam, di bidang pendidikan Islam, di bidang militer Islam, jihad fisabilillah, ya kan? Di semua bidang Islam. Tapi begitu kaum kafir yang memimpin dunia, apa benar mereka mau meneruskan sistem iman tauhidnya? Nggak mungkin. Mereka nggak beriman, mereka nggak bertauhid. Pasti yang mereka perkenalkan sistem apa? Sistem kafir, sistem syirik. Pasti itu. Ya. Karena kalau tidak begitu, ya jangan sembung, kagak nyambung, Pak. Masa orang kafir mimpin dunia pakai iman, pakai tauhid? Nggak mungkin, Pak. Mimpi kali ya. Udah tahu kafir yang mimpin dunia, terus kita berharap iman tauhid yang mereka bawa-bawa, ya nggak mungkin. Tidak mungkin. Nggak ketemu gitu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Nggak sama calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Para penghuni surga itulah yang akan meraih kejayaan, kemenangan, keberhasilan. Nah, jadi saudara rahimakumullah, mereka memperkenalkan sistem mereka itu dengan nama Novus Ordo Seclorum yang terdapat di kertas ini, Pak, uang $1 Amerika Serikat yang sudah saya jelaskan waktu itu, ya, the Great Seal, materai yang agung atau stempel yang mulia, gambarnya sebuah piramida tunggal, cuma satu piramidnya, kepotong bagian atasnya, di atas piramida itu segitiga yang cocok jadi pucuk piramida itu, tapi sengaja nggak ditempel. Terus di dalam segitiga tersebut ada mata tunggalnya, yang sekeliling segitiga itu dikasih garis-garis mengisyaratkan cahaya, sumber cahaya. Jadi mata itu kayak sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Ya. Terus mereka tulis di bawahnya Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus itu baru, new, Ordo itu tatanan, order, Seclorum, secular, world, dunia. Jadi mereka mau bikin satu tatanan dunia baru, Pak, di mana semua penduduk planet bumi itu harus masuk dalam kotak tunggal, piramida tunggal
mengerucut kepada pucuk pimpinan yang simbolnya bermata sebelah. Siapa mata sebelah itu? Dajjal. Ya. Nah, jadi saudara rahimahumullah, saya tidak tahu Anda mengikuti atau tidak di internet. Anda coba tulis ya, di YouTube Great Reset. Tahu reset? Reset tahu nggak? Kalau HP kita bermasalah kan jadi reset tuh, ya kan? Jadi macet-macet gitu, udah nge-lag gitu, ya kan? Nah kita reset, dia reset nanti lancar lagi kan gitu. Nah jadi yang namanya orang-orang kafir ini sekarang Pak punya gagasan besar, namanya The Great Reset. Jadi mereka mau riset tatanan dunia ini dengan suatu kelas riset yang kelasnya kelas great, bukan great, dahsyat, agung, mulia, besar, saat dunia. Terus kalimat yang terkenal yang mereka sekarang sebarluaskan, nanti kalau great reset sudah dilaksanakan, sudah diwujudkan, ya apa yang terjadi? You will own nothing, but you will be happy. Kalimat itu, saya ulangi. You will own nothing, but you will be happy. Anda tidak akan punya apa-apa, tapi Anda akan hidup senang. Wih, keren. Ya. Dan itu ajaran apa? Itu ajaran komunis. Ajaran komunis adalah tidak ada warga punya hak pribadi, private property itu nggak ada. Semua milik siapa? Milik siapa? Milik negara. Nah jadi The Great Reset ini rencananya mau apa? Mau bikin satu tatanan dunia, Pak. Pemerintahan tunggal dunia yang menyebabkan semua warga dunia ini gak punya apa-apa, tapi akan hidup senang. Karena apa? Dijamin sama negara tatanan dunia yang tunggal itu. Makanya orang-orang yang mengkritik gagasan The Great Reset, mereka nyebutnya the totalitarian global government. Jadi pemerintahan global yang totaliter. Makanya kita sekarang dikondisikan untuk bisa nurut sama mereka. Dengan cara apa? Dibikinlah aturan-aturan, kalau bahasa terkenalnya protokol, ya kan? Yang seluruh dunia perlu taat dengannya. Ini latihan, Pak. Supaya begitu nanti tren diproklamirkan The Great Reset, Novus Ordo Seclorum, New World Order, semuanya setuju. Ya. Ngeri kan? Ya. Dan itu namanya puncak Mulganjoli, puncak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ya. Anda bisa pelajari sendiri, Pak. Ini semua alhamdulillah ya kan. Ya, buah dari kerjaan mereka juga. Gitu. Internet kan sudah terbuka, Pak, informasi terbuka. Anda bisa pelajari sendiri. Makanya kita jangan jangan lugu-lugu amat lah gitu. Dari dunia internasional capek nih, padahal di belakang layarnya siapa? Ya. Dan nggak ada ceritanya Pak. Semua orang nggak punya milik pribadinya, nggak ada. Kenapa? Karena ada golongan elitnya yang jumlahnya sedikit, tapi mereka hakikatnya menguasai semuanya, ya, memiliki semuanya, termasuk memiliki manusia. Pak, kita dimiliki nanti, jadi budak-budak kita. Nauzubillah. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, Pak, cuma baca tanda-tanda zaman saja. Gitu. Dan percayalah, kalau memang akhirnya ke arah sana, Pak, itu udah tinggal dikit lagi. Datanglah rumus Allah yang berbunyi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, tipu daya, dan Allah juga punya tipu daya. Dan tipu daya Allah pasti lebih baik dan pasti terlaksana. Kenapa? Karena Allah penguasa takdir. Ya, Allah penguasa takdir. Yang paling penting buat kita adalah ya, mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang layak menggantikan generasi yang sudah rusak ini, sehingga dipercaya sama Allah. Sebab kalau nanti sudah berlaku ayat itu wa makaru makarullah, apa yang terjadi? Ya kita pindah Pak, dari babak keempat ke babak kelima. Semua sebab-sebab perpindahan itu akan Allah sediakan buat kita, termasuk
yang kita nanti-nantikan, yaitu Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Dia akan muncul. Tapi kalau dia muncul, kita jangan nyiapin diri. Allah nggak pilih kita jadi bagian dari kepemimpinan dia. Jangan-jangan Allah pilih kita termasuk yang akan nuduh-nuduh dia sebagai teroris juga, gitu. Ya, karena kalau kebiasaan sih, asal ada tokoh Islam teroris, kayak kita bilang teroris, gitu. Ya, radikalis, kan? Oh itu. Nanti bila Imam Mahdi muncul juga dibilang teroris, ya kan? Sama pendukung Great Reset itu, ya kan? Nah, umat Islam ikut-ikutan Great Reset, ya akan nuduh juga Imam Mahdi itu teroris, boro-boro jadi pasukannya, ya kan? Gitu. Malah seberang jalan, malah jadi pasukannya Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Kan urusan kita di dunia ini cuma urusan registrasi mau kemana, Pak? Mau jadi pasukannya Nabi Muhammad SAW, pasukannya Abu Jahal, mau jadi pasukannya Musa alaihissalam, pasukannya Fir'aun, mau jadi pasukannya Ibrahim alaihissalam, pasukannya Namrud, ya kan? Dan juga nanti mau jadi pasukannya Al-Mahdi, pasukannya Dajjal, kan gitu saja. Mau masuk surga, mau masuk neraka, itu saja. Hidup ini pilihan, Pak, pilihan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran datang dari Rabb kalian. Siapa yang ingin silahkan dia beriman, siapa yang ingin silahkan dia kafir. Gak paksaan, Pak. Mau jadi bagian dari pasukan Al-Mahdi silahkan, mau jadi bagian dari pasukan Dajjal silahkan. Cuman resiko tanggung sendiri. Jangan sudah jadi pasukan Dajjal, nanti di akhirat ngomel-ngomel, ya aku nggak tahu diajak ke neraka. Dajjal malah lagi ngajak kita ke neraka. Gitu. Ya. Malah sekarang ada yang nggak pakai milih pemimpin, Pak, terang-terangan bilang, gue pesen di tempat di neraka. Gitu nanti gue kongko-kongko sama Madonna, gue kongko-kongko sama siapa namanya selebritis, gue ngadain konser di situ. Nah, kalau ini udah ketinggalan, udah off limit itu, udah melampaui batas yang kayak gitu mah. Dia udah nggak perlu cari pimpinan, Pak. Kenapa? Langsung kali bayarnya sama iblis. Ya. Nah, jadi saudara rahmatullah, karena waktu sudah jam 6, dan mohon maaf materi kita kayaknya belum kelar nih. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada bulan depan. Saya kembalikan ke pengurus. Apakah masih ada pertanyaan jawab? Kita langsung tutup saja. Baik, Pak Ustadz, terima kasih jazakallah atas penerangan yang tadi disampaikan terkait dengan fitnah sistem kafir dan syirik sistem Dajjal. Alhamdulillah, barakallah. Silakan Bapak-bapak dan Ibu yang mau bertanya, kami beri kesempatan 5 pertanyaan. Ya, ibu-ibu 2 boleh, Bapak 3, ya. Dari sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan. Silakan Pak Halim. Selanjutnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, tadi ada 3 dinasti yang Ustaz sebutkan. Pertanyaan ini, kapan dinasti Qin Fahd mulai berkuasa di Jazirah Saudi? Ya. Dan apakah ini ada kaitannya dengan prediksi waktu yang saya pernah baca di beberapa artikel di periode yang sekarang ini, Jabarian, ya, Mulkan Jabarian itu sekitar 100 tahun prediksinya, ramalan-ramalannya. Berarti kalau kita kaitkan dengan periode yang sekarang itu sekitar 100 tahun, ya nggak lama lagi, Ustaz, sekitar 2024 gitu. Terima kasih, mohon komentarnya, Ustaz. Baik, ya, jadi dinasti bukan Fahd, Pak, namanya dinasti Sumud, ya. Makanya disebutnya Saudi Arabia, ya. Jadi yang memimpin dari raja ke raja itu istilahnya Bani Sumud. Ya. Jadi Bani Sumud ini justru muncul saat peralihan babak ketiga ke babak keempat. Bahkan ada artikel, ada juga pendapat atau teori yang justru mengatakan bahwa
Kesultanan Utsmani Turki itu berkaitan erat dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi sebagai bentuk pemberontakan kepada khilafah, kepada Kesultanan Utsmani Turki. Itu perdebatannya panjang, ya, saya tidak mau masuk ke situ. Tapi nyatanya kita menyaksikan bahwa memang dinasti ini beda dengan babak ketiga Umayyah, Abbasiyah dan Kesultanan Utsmani Turki. Kenapa? Karena justru kerajaan Arab Saudi itu kan secara teritori, secara apa istilahnya kewilayahan, ya kan? Itu kan kewilayahan yang sangat terbatas, Arab saja, dan bahkan Arabnya Arab semenanjung, bukan gitu. Bahkan Arab semenanjung itu juga nggak seluruhnya. Buktinya apa? Yaman, kemudian Oman, kemudian Kuwait, kemudian Qatar, kemudian Uni Arab Emirat, itu kan di luar dari kerajaan Arab Saudi, gitu, ya kan? Makanya kita tidak memandang bahwa kerajaan Arab Saudi itu masih bagian dari perpanjangan babak ketiga, tapi dia sudah bagian dari babak keempat. Cuma unik. Kenapa uniknya? Karena ada hadis seperti ini. Hadis ini berkenaan dengan akan munculnya Al-Mahdi. Dalam hadis ini disebutkan yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Jadi ini hadis tentang beberapa peristiwa menyertai hadirnya Al-Mahdi, munculnya Al-Mahdi. Bunyinya yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, yang terjemahnya adalah akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah, ya. Jadi sebelum Al-Mahdi muncul, ada seorang pemimpin yang dalam hadis Nabi jelas-jelas menyebutnya dengan istilah khalifah, ya kan? Si pemimpin ini begitu meninggal, terjadi perselisihan, chaos, kekacauan. Nah, di tengah-tengah chaos itu ada seorang laki-laki lari dari Madinah menuju Mekah. Dan ternyata laki-laki ini Al-Mahdi, ya. Nah, ternyata laki-laki ini sedang dicari-cari sama sekumpulan orang-orang alim dan orang-orang soleh yang diberi petunjuk sama Allah untuk mencari laki-laki ini dan membaiatnya. Lantas beberapa orang dari penduduk Makkah mendatanginya. Nah, ini tadi orang-orang alim, orang-orang soleh ini mendatangi si laki-laki ini. Lalu mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun laki-laki itu tidak menginginkannya. Lalu orang-orang itu kemudian membaiatnya di suatu tempat antara rukun, yaitu Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim depan Ka'bah. Jadi dengan kata lain, si laki-laki ini dibaiat oleh sejumlah orang dengan pembaiatan paksa, bukan pembaiatan yang dia sukarela menerimanya, tidak. Ya, makanya di hadis-hadis lain dijelaskan sewaktu Al-Mahdi didatangi orang-orang ini dan mereka bilang, "Kau si Fulan bin Fulan kan? Ayo ulurkan tanganmu, kami mau baiat engkau." Dia bilang, "Oh bukan saya orangnya." Dia menolak. Terus akhirnya mereka bilang, "Benar, engkau orangnya. Kalau engkau tetap menolak, ya kan, kami akan pukul tengkukmu. Pukul tengkukmu itu istilah untuk apa? Kami akan bunuh kamu." Jadi diancam bunuh, Pak. Dibaiatnya itu dengan dibawa ancaman untuk dibunuh kalau nggak mau. Fayubay'unahu wa huwa karihun, maka dibaiatlah dia sedangkan dia dalam keadaan tidak suka. Nah, permasalahan istilah matinya seorang khalifah ini dijelaskan oleh Al-Mubayyad dalam buku Ensiklopedia Akhir Zaman. Jadi dia bilang begini, kematian seorang lafal khalifah diungkapkan dalam bentuk yang bukan ma'rifat tapi bentuk nakirah, ya. Ma'rifat itu artinya apa? Ma'rifat itu artinya kalau satu kata isim pakai alif lam depannya. Misalnya Al-Kitab, nah itu ma'rifah, Pak. Tapi kalau kitab itu nakirah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya definite article dan indefinite article. Jadi kalau pakai alif lam itu definite article. Dzalikal kitabul la raiba fi, itulah Al-Kitab
kitab yang nggak ada keraguan dalamnya. Ini tertentu nih, Alkitab yang mana? Al-Quran. Tapi kalau dikatakan dzalika kitabun, itu buku. Nah, itu buku apa? Buku macam-macam. Nah, ini juga begitu. Kata khalifah di sini, ma'rifah pakai alif lam, apa nakiro nggak pakai alif lam? Pakai alif lam tidak? Coba lihat, kata khalifah itu pakai alif lam nggak? Nggak pakai alif lam. Maka kata Syekh Mubayyan dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman, dengan dia tidak pakai alif lam, itu menunjukkan bahwa dia bukan satu-satunya khalifah yang dijanjikan untuk seluruh kaum muslimin. Jadi matinya khalifah bukan berarti di situ ada khilafah dan dia memimpin seluruh umat, tidak. Tapi dia pemimpin bagi sebagian umat Islam, bagi sebagian umat Islam lagi bukan. Maka sebagian pengamat akhir zaman mengartikan matinya khalifah di sini matinya Raja Saudi. Karena Raja Saudi itu sekalipun sistemnya bukan khilafah, tapi nggak sedikit orang Arab Saudi sampai hari ini Pak menganggap rajanya itu khalifah. Sebab sistem pelantikannya juga masih pakai sistem kayak khilafah. Dia apa kan? Dibayar. Semua raja-raja Saudi itu kalau dilantik Pak, caranya gimana? Dibayar Pak. Kayak khalifah. Gitu. Nah, terus kalau dikaitkan dengan pertanyaan Bapak, benarkah dalam waktu 100 tahun itu kita tahu? Wallahu a'lam. Tidak ada nas yang jelas-jelas mengatakan setelah 100 tahun ya, dari zaman Sultan Utsman Turki pasti kemudian akan muncul apa namanya khilafah alamin haji nubuwah babak 5 itu tidak. Cuman yang ada memang hadis yang menyebutkan bahwa setiap 100 tahun akan muncul man yujaddidu dinakum, seseorang yang berperan sebagai mujaddid. Mujaddid itu artinya pembaharu. Dan pembaharu ini bukan berarti dia merubah ajaran Islam itu banyak bid'ahnya, bukan, tapi memperbaharui spirit penerapan ajaran Islam. Begitu. Nah, Syekh Mubayyan termasuk orang yang sangat meyakini bahwa mujaddid jadwal berikutnya yang kita nantikan sekarang ini adalah Al-Mahdi. Begitu. Baik, Ustaz. Tapi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak punya